Kadal Ormas ASI injak-injak foto presiden. Kusnul, aksi bela Islam abal-abal, diciduk nanti nangis. Siapa yang tidak merah putih, kita lawan. Yang tidak Pancasila, kita tendang. Kita hadapi. Yang mengganggu NKRI, keluar dari NKRI. Mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab. Akibat kekejian orang yang berlaku serampangan, sembrono, dan biadab dengan mengatasnamakan agama. Pegiat media sosial Kusnul Khotimah menanggapi masa aksi bela Islam 2503 yang menginjak-injak poster bergambar wajah Presiden Jokowi. Kusnul Khotimah menyebut aksi di depan Monumen Nasional ini sebagai aksi bela Islam abal-abal melalui akun Twitter pribadinya Jumat 25 Maret 2022. Ia mengingatkan soal ajaran Islam terkait memuliakan pemimpin. Dia berkata, Islam itu mengajarkan muliakan pemimpinmu, maka Allah akan memuliakanmu, dan yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan menghinakannya. Aksi bela Islam abal-abal. Dilansir dari berita Tribun News yang ditanggapi Kusnul Khotimah, aksi bela Islam 2503 berlangsung ricuh atas adanya aksi saling dorong dengan adu mulut dengan pihak kepolisian. Dalam aksi tersebut, terdapat sejumlah massa aksi yang membawa poster bergambarkan wajah Presiden Jokowi berlatar belakang warna merah. Di saat kericuan terjadi, massa aksi yang tidak diketahui identitasnya tersebut meluapkan amarah dengan menjatuhkan poster yang dibawanya itu ke aspal. Tak lama berselang, sebanyak 5 orang massa aksi yang menggunakan pakaian panjang itu menginjak-injak poster bergambar wajah Presiden Jokowi. Sebagai informasi, dalam poster itu terdapat tulisan, "Gagal urus negara, Jokowi mundur." Tertulis pula Aliansi Selamatkan Indonesia atau ASI yang diduga nama organisasi mereka. Sudah sering kita mendengar maupun membaca bahwa banyak hujatan, cacian, hinaan, atau fitnahan yang dilontarkan untuk Presiden Jokowi. Biarpun faktanya banyak dari sebagian masyarakat dilaporkan terkait penghinaan kepala negara ke kepolisian, tidak akan membuat mereka kapok dan menyesal. Di akar rumput misalnya, penghinaan serta hujatan bagi Presiden sangat beragam, mulai dari yang merobek dan menginjak foto Presiden seperti yang terjadi kemarin, menurunkan foto layaknya seperti penurunan upacara bendera, tulisan yang provokatif di berbagai media sosial, dan masih banyak lagi bentuk penghinaan lainnya. Saling mengkritik, saling memberikan kritikan yang pedas, saya nggak ada masalah. Saya pun juga biasa, saya ke masyarakat juga ada yang teriak-teriak seperti juga biasa saja. Apalagi di sosial media nggak ada masalah buat saya. Mau ngomong apa, mau ngomong sekasar apapun kepada saya nggak akan marah saya. Beliau tidak ambil pusing dengan hinaan kalian. Beliau tidak malu dengan makian kalian. Tapi ini bukan masalah apakah Presiden Jokowi malu atau tidak saat dihina dan dimaki oleh kalian. Karena masalahnya adalah rakyat Indonesia lah yang malu. Anak bangsa lah yang malu. Karena hinaan dan cacian kalian pada Presiden Jokowi itu dilihat dan didengar oleh negara lain. Bangsa lain bisa menganggap remeh negara kita hanya gara-gara kalian menghina dan mencaci pemimpin negara kita. Bagaimana nama Indonesia mau harum? Menurut saya, ini adalah sebuah bentuk tidak menghargai kepada seorang kepala negara. Cara mereka mengekspresikan pendapatnya sangat kebablasan. Inilah sebabnya RUU KUHP atas penghinaan presiden perlu ditindaklanjuti, supaya masyarakat tahu betul bahwa tindakan seperti itu sangat bertentangan dengan moralitas. Kebebasan berekspresi untuk mengeluarkan pendapat di muka umum, baik lisan ataupun tulisan, memang dilindungi oleh undang-undang. Namun demikian, ada batas di mana etika dan moral harus dijunjung tinggi. Kebebasan yang melebihi batas kewajaran tidak dapat ditoleransi. Untuk itulah kebebasan yang dapat merugikan orang lain disediakan payung hukumnya. Negara hadir untuk melindungi setiap hak warga negaranya dari ancaman kebebasan untuk berekspresi mengeluarkan pendapat dengan cara yang kasar dan cenderung provokatif. Begitu pula dengan beberapa akademisi, politikus, bahkan tokoh agama, banyak yang menghujat dan melecehkan presiden sebagai simbol negara. Mereka sepertinya kebal dengan hukum di mana cacian dan fitnah sering mereka lontarkan. Untuk itulah pemerintah sekarang sedang menyusun kembali RUU KUHP mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.
Dalam penyusunan RUU KUHP terbaru dikatakan bahwa penghinaan terhadap kewibawaan serta martabat presiden atau wakil presiden akan dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Jika penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. Dari alasan di atas, kita berharap bahwa kebebasan untuk mengekspresikan pendapat dan pikiran di muka umum dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita tidak mau RUU KUHP menjadi undang-undang, sepatutnya kita tidak berlebihan untuk mengeluarkan pendapat yang merugikan. Tapi jika banyak masyarakat menginginkan sebuah payung hukum untuk penghinaan kepala negara, bersiap-siaplah dengan segala konsekuensi hukumnya. Namun perlu diingat bahwa menyusun RUU KUHP harus perlu kehati-hatian supaya tidak menabrak dengan putusan MK yang terdahulu. Bagaimana menurut Anda?